Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pada anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganyar Lamongan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan puasa yang kita jalankan pada Ramadan kali ini betul-betul diterima oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan limpahan berkah dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganyar yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita mengenai at-thaharah atau bersuci. Sekarang kita sudah masuk ke dalam faslun fi bayanin najasati wa izalatiha, yaitu pasal yang menjelaskan tentang najis-najis dan cara menghilangkannya. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai jenis-jenis najis dan cara menghilangkannya, di sini Kiai Musannef memulainya dengan mendefinisikan apa sih itu najis. Najis di sini didefinisikan, yang pertama adalah secara bahasa dan yang kedua adalah secara syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najasatu lan utawi najis lugotan ing dalam cara lugat utawi cara bahasa asyai'u iku suwiji-wiji al mustaqdaru kang den wilang-wilang jember. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Ya, ini secara bahasa. Nah, kemudian untuk yang secara syarak, wa syar'an lan ing dalam cara syar'i kullu ainin iku saben-saben kahanan harum kang haram tanawuluha apa merkoleh ain ala itlaqi ing atase mutlak halatul ikhtiyari ing dalam tingkah ikhtiar ma'a suhulati tamyizi ing dalam sertane gampange bedaken. Jadi untuk najis dalam definisi syarak adalah segala sesuatu yang berupa benda yang haram untuk dikonsumsi maupun digunakan, baik itu sedikit maupun banyak, di saat kondisi yang normal, artinya bukan dalam kondisi yang darurat. Kemudian juga tidak sulit untuk membedakannya antara najis tersebut dengan benda yang suci. Kemudian dilanjutkan lagi, la likurmatiha ora krono mulyani ain wala listiqdariha lan ora krono den wilang-wilang jembere ain wala lidororiha lan ora krono bahayanine ain fi badanin ing dalem badan au aklin utawa akal. Nah, kemudian bukan berarti sesuatu yang najis itu dia dianggap najis, dianggap haram untuk menggunakan atau mengkonsumsinya, itu bukan karena alasan benda tersebut dimuliakan, juga bukan karena alasan benda najis tersebut itu dianggap menjijikkan, dan juga bukan alasan karena benda tersebut itu membahayakan baik untuk badan maupun akal. Ya, tapi karena memang ini adalah murni ta'abudi, artinya memang sudah menjadi ketentuan di dalam syariat, sehingga tidak semua yang najis itu, tidak semua yang menjijikkan itu pasti najis. Ya, jadi terkadang ada benda-benda itu yang menjijikkan tapi dia tidak najis. Nah, nanti kita bahas ya di bagian berikutnya ini. Wa kullu ma'in lan utawi saben-saben perkara kang cower kharaja kang metu apa kullu ma'in minasabila ini saking dalan loro najsun iku najis ilal mani yang kejaba mani. Segala sesuatu yang cair ya ketika keluar dari dua jalan, maksudnya adalah jalan depan tempat kita buang air kecil ataupun jalan belakang tempat kita buang air besar, itu maka dihukumi najis kecuali air mani atau air sperma. Ini hukumnya suci kalau mani ya. Jadi semua yang keluar dari dua jalan ini itu semuanya dihukumi najis kecuali apa? Air sperma atau air mani. Baik itu nanti berupa sesuatu yang biasa keluar, misalkan air seni ya. Ini kan biasanya orang itu kan sering mengeluarkan air seni, ataupun
untuk yang keluar dari jalan belakang itu seperti ya kotoran hasil pengelolaan perut kita itu keluar menjadi kotoran buang air besar. Nah itu hukumnya adalah najis, ataupun yang jarang keluar, misalkan seperti darah ataupun nanah. Nah itu semuanya hukumnya apa? Najis, kecuali air mani. Nah air mani ini tentu kita menganggapnya adalah sesuatu yang menjijikan, tetapi secara syariat itu bukanlah merupakan sesuatu yang najis. Ya, maka kalau kita terkena air sperma atau air mani sarung kita atau baju kita, maka kita tidak wajib untuk membasuhnya dulu. Boleh langsung kita pakai untuk sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wa ghusl jami'il abwali lan utawi basuh sekabehane uyuh wal aurasi lan kletong wajibun iku wajib. Nah, membasuh di sini dalam pengertian mensucikan, membersihkan seluruh benda ya, pakaian kita, tubuh kita dari air seni, kemudian membersihkan dari kotoran, baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan, itu hukumnya adalah wajib ya. Apalagi nanti kalau kita mau melaksanakan sholat, maka tentu harus kita cek dulu apakah baju kita, badan kita, tempat kita sholat ini ada najis apa tidak. Nah ini hukumnya adalah wajib. Nah kemudian cara membasuhnya, cara membersihkannya itu sendiri, itu nanti kita lihat dulu ya. Kalau nanti najisnya itu adalah najis yang ada wujudnya, bisa kita lihat, bisa kita cium aromanya, bisa kita lihat warnanya ya, bisa kita rasakan rasanya. Nah maka di sini nanti harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Bersihkannya itu dengan ya, bisa dengan memakai kain atau memakai kertas atau tisu atau yang semacamnya. Jadi benda najisnya itu harus kita hilangkan dulu ya. Misalkan di sini ya ada kotoran hewan, katakanlah misalkan kotoran ayam. Nah maka kotoran ayam ini kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dengan benda yang sekiranya padat yang bisa nanti menghilangkan wujudnya ini. Nah pasti ketika kita hilangkan ini kan masih ada bekasnya, masih ada warna dan baunya. Nah maka kita perlu air. Tentunya di sini air mutlak, bukan air yang tidak mensucikan itu, bukan, tapi harus air yang mutlak, air murni. Ya, yang kemarin kita sudah bahas itu ada 7 air itu. Nah, itu salah satunya kita pakai untuk menghilangkan najis yang masih tersisa. Ya, biar nanti warnanya hilang dan baunya hilang serta juga rasanya nanti hilang. Nah, kalau sudah hilang 3 sifat tersebut, rasa, warna dan baunya, itu nanti sudah dianggap suci dan boleh kita pakai untuk sholat ya. Kemudian jikalau benda najis tersebut itu tidak terlihat oleh mata, tapi kita tahu bahwasanya di situ ada najisnya, misalkan air seni ini, kalau nanti dibiarkan lama itu kan hilang, kering, sehingga tidak menyisakan bekas sama sekali, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Nah tapi kita tahu di tempat tersebut ada bekas air seni. Nah, maka kita tetap wajib untuk mensucikannya dengan cara apa? Dengan cara kita membasuhkan air mutlak ke tempat yang terkena najis itu tadi. Nah, jadi dibasuhkan saja, dibasuhkan setelah air itu mengalir, ya, terkucurkan ke tempat yang terkena najis tadi, maka tempat itu sudah bisa dianggap suci. Dan air yang bekas dari pembasuhan tersebut ini distatusi mustakmal ya. Jadi kalau ada air yang habis dipakai bersuci, baik itu pakai wudhu ataupun dipakai mandi besar ataupun dari menghilangkan najis, itu tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Kemudian illa baula sobiyi, kecuali illa baula sobiyi, kejaba uyoe bocah lanang cilik, alladzi rupane sobi lam yakul kang ora mangan sapa sobi atau ama ing panganan, fa innahu mongko temen setuhune baulus sobi yat guru iku suci, bisa suci apa baulus sobi birrasil mai kelawan mercikaken banyu alaihi ing atase baul. Nah jadi ini mengecualikan ya, kalau tadi cara menghilangkan najisnya itu kan dengan cara kita basuh, kita alirkan air ke tempat najis tadi itu. Nah khusus untuk air kencing bayi laki-laki
yang tidak pernah makan apapun kecuali hanya ASI dan usianya tidak lebih dari 2 tahun, maka itu tidak perlu harus dibasuh, itu enggak, cukup dipercikan air saja. Ya, dipercikan air saja itu sudah nanti mensucikan air seni, najisnya air seni bayi laki-laki yang masih kecil yang usianya kurang dari usianya tidak lebih dari 2 tahun dan tidak makan kecuali hanya ASI. Nah, ini hanya kasus ini saja ya yang pengecualian itu. Tapi untuk yang kasus yang sebelumnya tadi itu semuanya harus dibasuhkan air seperti itu. Ya. Jadi kalau dalam istilah fikih itu dinamakan dengan najis mukhaffafah, sedangkan najis yang pertama yang tadi kita sebutkan itu dinamakan dengan najis mutawasito atau najis tengah-tengah. Kalau mukhaffafah najis yang ringan. Pemirsa, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganyar Lamongan yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wala yu'fa lan ora den ngapura an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis illal yasira kejaba najis kang kidik minat dami saking getih wal qaihi lan nanah. Ya, tidak dihukumi makfu. Makfu itu artinya diampuni. Meskipun itu ada najisnya tetapi oleh syariat itu diampuni. Artinya boleh kita pakai untuk sholat maupun kita gunakan untuk ibadah-ibadah lainnya. Ya, maka punya tidak diampuni sesuatu minan najasati dari najis-najis yang ada ilal yasir kecuali najis yang sedikit minat dami wal qaihi dari darah dan nanah, khusus untuk 2 benda najis ini. Nah, kalau sedikit itu maka boleh maka dimakfu ya, dimakfu. Tidak apa-apa kita gunakan ya pakaian kita yang kena najis yang sedikit tadi yang berupa darah atau nanah untuk sholat. Tapi di sini para ulama itu memberikan ketentuan, ya apabila kalau darahnya itu dari luar kita, bukan dari kita sendiri, dari luar kita. Misalkan ada orang yang menyembelih hewan, menyembelih seekor kambing, kemudian darahnya itu mengenai baju kita. Nah maka kalau darahnya itu sedikit, nah itu tidak apa-apa, itu dimakfu. Kita pakai sholat tidak masalah. Tapi kalau nanti darahnya itu banyak, mengucur deras sampai kemudian mengenai tubuh kita dan itu ukuran sudah banyak, ya sampai kelihatan mengalir seperti itu, maka itu hukumnya adalah najis. Jadi darah itu tidak serta-merta najis. Dilihat dulu. Kalau darahnya itu adalah sedikit dan dari luar diri kita, maka itu hukumnya adalah makfu. Makfu itu najis ya, akan tetapi dia diampuni. Kemudian kalau misalkan najis itu dari diri kita, misalkan ya kita punya luka nih, katakanlah misalkan penyakit udun, ya bahasa Jawanya udun, saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu. Nah udun itu kan biasanya bisul ya, bisul. Nah, itu kalau mengeluarkan darah atau nanah, meskipun nanahnya itu banyak atau darahnya itu banyak, maka itu tidak menajiskan. Itu masih dianggap makfu, ya meskipun banyak. Nah, seperti itu. Jadi itu mengenai hukum darah dan nanah, dilihat dulu antara banyak dan sedikitnya. Kemudian wa ma la nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wala wa malan barang la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue ma sa'ilatun kang mili idza waqa'a ing dalem nalikane tumibuh apa ma fil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina' fa innahu mongko temen setuhune mah la yunjisuhu iku ora najisaken ing mah. Nah, jadi ini mengecualikan juga sesuatu barang ya, misal ini hewan ya kasusnya. Hewan atau serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya apa misalnya? Ya hampir rata-rata semua serangga itu enggak ada darah mengalirnya ya. Nah, kemudian yang kalau hewan, misalkan cicak itu kan kalau di belah tubuhnya kan tidak ada darahnya mengalir. Nah maka ketika ada hewan ataupun serangga yang masuk ke dalam sebuah air, yang air itu tidak lebih dari 2 kula, artinya sedikit airnya itu kurang dari 2 kula, masuk ke dalam air tersebut, ya maka air ini masih dihukumi suci, masih dihukumi makfu ya, tidak dianggap najis. Jadi boleh kita pakai untuk wudhu. Jadi manakala kita melihat ada jeding, di jeding itu ada banyak hewan-hewan yang mati di situ, misalnya ada laron dan sebagainya, yang tidak ada darahnya yang mengalir, terkena air yang kurang dari 2 kula, maka itu
tidak dihukumi najis. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau hewannya ini hewan yang punya darah yang mengalir, ya maka najis. Karena semua hewan ya yang mati itu hukumnya adalah najis, kecuali hewan-hewan yang memang dihalalkan oleh Allah kemudian melalui penyembelihan yang syar'i. Nah, itu maka suci hukumnya. Daging itu suci kalau memang dari penyembelihan yang syar'i. Tapi kalau hewan yang halal kita makan, kita konsumsi, tetapi matinya itu bukan karena melalui penyembelihan, tetapi mati misalkan karena jatuh atau karena mati kena penyakit, maka itu dihukumi bangkai dan tidak boleh untuk kita konsumsi, juga dihukumi najis. Seperti itu. Kemudian wal hayawanu utawi pira-pira hewan kulluhu yaskabehane hayawan tahirun iku suci ilal kalba kejaba asu wal khinziru lan celeng wama lan hayawan tawallad kang lahir opoma min huma saking kalbuan khinzir au min ahadima atau saking salah sijine kalbuan khinzir. Nah, jadi hewan semuanya itu adalah hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Artinya ini hewan yang hidup ya, bukan yang mati. Nah, jadi semua hewan yang hidup itu nanti dihukumi suci kecuali anjing dan babi. Nah, ini najisnya ini tidak hanya najis mutawasito, tidak hanya najis mukhafafah, tapi najis mughalladhah atau najis yang berat. Ya, jadi najis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah najis mutawasito atau najis sedang, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu kebanyakan rata-rata adalah najis ya. Kemudian yang kedua adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Seperti yang kita contohkan tadi adalah najisnya bayi laki-laki yang masih kecil. Kemudian yang ketiga ini adalah najis mughalladhah atau najis berat, ya, najisnya anjing ataupun najisnya babi. Nah, semua tubuhnya, baik itu air liurnya, baik itu kotorannya, air kencingnya, air susunya, dagingnya, darahnya, semuanya dihukumi najis mughalladhah. Nah, dan juga termasuk hewan yang dilahirkan dari keduanya, ya, meskipun nanti berupa yang selain, yang tidak identik dengan anjing, tetapi itu nanti hukumnya juga sama dengan anjingnya itu. Ya, ada babi misalkan kok perkawinan silang dengan hewan yang lain, ya, sama hewan yang lain misalkan, kemudian melahirkan seekor anak, tapi anaknya ini ternyata tidak identik dengan babi, nah, tetap dia dihukumi najis mughalladhah. Seperti itu. Kemudian wal maitatu lan utawi batang kuluha yaskabehane maita najisatun iku najis illa samaka kejaba iwak wal jarota lan walang wal adamiyah lan anak adam. Ya, jadi bangkai semuanya itu dihukumi najis kecuali ikan dan belalang. Nah, 2 hewan ini adalah hewan yang suci meskipun tidak perlu disembelih, ya. Ada ikan dia mati dengan sendirinya, maka boleh kita makan. Nah, ini pengecualian ini, ya. Jadi tidak perlu disembelih. Ini beda dengan ayam, kambing, sapi yang semuanya harus melalui penyembelihan yang syar'i. Tapi untuk khusus 2 hewan ini, ya, yaitu ikan dan belalang, itu maka tidak perlu untuk disembelih. Ya, kalau sudah mati, sudah menjadi bangkai, ya tidak apa-apa, kita makan aja, tidak masalah. Kemudian juga wal adamiyah, bangkainya, ya bukan bangkai lah, mayit, ya, jenazah manusia. Nah, itu hukumnya adalah tidak najis. Meskipun tidak najis, tapi tidak kemudian boleh dimakan. Hati-hati, ya. Jadi tidak semua benda yang suci itu boleh dimakan, ya, karena Allah sudah memuliakan jasadnya manusia, baik itu muslim maupun kafir, ya, maka ya kita tidak boleh memakannya. Ini kelewatan ini kalau ada orang yang tega memakan daging manusia. Ini dulu ada itu, ya, ceritanya. Ya, ini kelewatan kalau seperti itu. Nah, jadi tidak semua benda yang suci itu boleh untuk kita makan. Batu yang ada di jalanan itu suci tidak? Ya suci. Boleh nggak kita makan? Ya tidak boleh. Karena apa? Membahayakan. Jadi ilat itu karena sebabnya itu adalah bisa membahayakan diri kita. Bensin itu suci tidak? Ya suci. Bensin itu tidak memabukkan,
ya kan? Kalau khamr bukan, kalau bukan itu memang najis. Nah kalau bensin ya tidak ada masalah, nggak najis, kena baju kita nggak perlu kita nggak harus kita sucikan dengan cara membasuh air. Ya, tetapi nggak boleh kita konsumsi karena bisa membahayakan tubuh kita. Nah, kemudian juga ada sesuatu yang menjijikkan. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wal hayawanu lan utawi pira-pira hewan kulluhu yaskabiyane hayawan tahirun iku suci ilal kalba kejaba asu wal khinzir lan jeleng wa ma lan hayawan tawallada kang lair apa ma min huma saking kalbu wal khinzir au min ahadima utawa saking salah sijine kalbu wal khinzir. Semua hewan yang hidup itu hukumnya adalah suci, baik itu nanti yang halal maupun yang haram. Jadi semua makhluk hidup itu dihukumi suci kecuali dua, yaitu yang pertama adalah anjing dan yang kedua adalah babi. Ya, baik hidup maupun mati, kedua hewan ini hukumnya adalah najis. Dan yang najis itu semua anggota tubuhnya, tidak hanya air liurnya, tidak hanya kotorannya, tapi juga tubuhnya, darahnya, air susunya. Nah, kemudian najis yang dimiliki oleh dua hewan ini tidak seperti najis yang kita jelaskan di awal dulu, yaitu najis yang sedang ataupun yang ringan, ya, najis mukhaffafah dan najis mutawassit, bukan. Tapi ini masuk ke dalam kategori najis yang ketiga, yaitu najis mughalladzah atau najis yang berat. Nah, itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara mensucikan najis mughalladzah. Nah, itu nanti berbeda dengan cara kita mensucikan najis mukhaffafah dan mutawassithah. Wal maitatu lan utawi batang kuluha yuskabiyane batang najisatun iku najis illa samaka kejaba iwak wal jaroda lan walang wal adamiyah lan menungso. Semua bangkai itu hukumnya adalah najis, ya, baik bangkai itu dari hewan yang halal maupun dari hewan yang haram. Hewan yang halal itu maksudnya yang tidak melalui penyembelihan yang syar'i, itu nanti hukumnya adalah najis, tidak boleh dikonsumsi. Nah, hewan yang haram apalagi. Nah, tetapi di sini dikecualikan tiga. Yang pertama adalah ikan, kemudian yang kedua belalang, yang ketiga manusia. Jadi tiga bangkai ini dihukumi suci. Nah, khusus untuk yang ikan dan belalang ini boleh kita konsumsi. Untuk yang manusia, yang haram kita konsumsi, yang tega mengkonsumsi manusia. Ya, meskipun dia orang kafir, ya, meskipun yang tidak beriman, itu jasadnya, mayitnya itu dihukumi suci, tapi tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau ikan dan belalang, ya, itu boleh untuk kita konsumsi, meskipun tanpa harus melalui penyembelihan. Jadi tidak perlu kalau ada ikan lalu pengen kita makan lalu kita sembelih dulu, itu tak perlu, tak usah. Meskipun dia sudah mati dengan sendirinya, itu boleh kita makan. Dan untuk yang belalang, belalang ini yang dimaksud adalah belalang yang biasanya hidup di pohon-pohon itu yang besar-besar. Nah, ini adalah belalang yang memang untuk dikonsumsi. Nah, itu nanti kalau kita menemukan ada belalang berceceran, itu boleh untuk langsung kita makan, langsung kita olah, kita masak dan kita makan. Wa yusalu lan den baso al inau apa wadah min wulugil kalbi saking dilatane asu al khinziri lan celeng sab'a maratin kelawan pitung ambalan. Iftahuna utawi salah sijine sabu maratin biturabi ku kelawan lebu. Ketika ada wadah yang dijilat oleh seekor anjing maupun babi, ketika kita hendak mensucikannya, maka di sini ya dengan cara yang khusus. Ini karena termasuk najis mughalladzah. Dengan cara apa, Pak? Yaitu dengan cara kita membasuh tempat yang dijilat oleh dua hewan tadi itu dengan sebanyak 7 kali basuhan. Ya, dibasuh 1, 2, 3 sampai 7 kali. Kemudian salah satu dari 7 basuhan tersebut itu harus kita campuri dengan debu. Jadi debu ini nanti menjadi salah satu alat ya untuk mensucikan
najis yang mughaladzah. Nah, nanti boleh debu ini kita campurkan di basuhan yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, ya terserah, pokoknya di antara 7 basuhan ini. Nah, akan tetapi sebelum kita membasuh 7 ini, ya kita harus pastikan bahwa benda najis mughaladzahnya itu, ya kotoran hewannya atau jilatannya atau apapun itu dari 2 hewan yang kita sebutkan tadi, itu sudah kita hilangkan dulu. Nah, baru kalau sudah masih ada bekasnya, masih ada warnanya atau baunya, nah, lalu baru kita basuh sebanyak berapa? 7 kali. Salah satunya dengan dicampurkan debu. Kemudian wa yusalu lan den basuh min sa'iri najasati, saking sekerine najis, marotan wahidatan kelawan sak ambalan. Takti kang bakal teko alaihi ing atase basuhan wasalatu lan utawi ping 3 afdhalu iku luwih utama. Nah, untuk najis-najis yang selain najis mughaladzah, artinya itu najis mukhaffafah dan najis mutawassithah, nah itu nanti ada keutamaan manakala kita mengulangi pembasuhannya sebanyak 3 kali. Nah, pada dasarnya kan untuk menghilangkan najis mukhaffafah atau mutawassithah, kalau mukhaffafah kan cukup dipercikan air saja ya, tapi kalau untuk mutawassithah itu kan kita harus basuh dengan air, kita alirkan air ke tempat najis tersebut. Nah, kalau sudah 1 kali basuhan itu sudah hilang, berarti kan sudah dikatakan suci. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, kita ulangi lagi 2 kali lagi pembasuhan, biar nanti kita mendapatkan keutamaan menghilangkan najis. Seperti itu. Wa idza dakhallalat lan ing dalem nalikanane dadi cukak al khamratu apa khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamr taharat Tohrat mongko suci apa khamrah. Nah, khamr atau minuman keras yang diolah dari sari anggur diproses menjadi sebuah minuman yang bisa memabukkan. Ini hukumnya adalah najis. Ya, di samping haram dia juga najis. Tidak boleh untuk kita konsumsi. Nah, ketika khamr tersebut seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr yang awalnya tadi itu najis menjadi suci. Ya, menjadi suci. Jadi cuka itu kan hukumnya suci, boleh untuk kita konsumsi. Ya, kalau khamr dibiarkan terus sampai sekian waktu, itu nanti dia akan bisa berubah menjadi cuka, dan itu nanti dihukumi suci. Kalau belum menjadi cuka, dibiarkan terus tapi kok masih berupa minuman keras yang bisa memabukkan, ya tetap hukumnya adalah najis. Ya, najis. Wa in khallalat lan lamun dadi cuka bitarki syai'in kelawan nglebokaken wiji-wiji fiha ing dalem khamra lam tadkur mongko ora bisa suci apa khamra. Ketika khamr tadi itu diproses, ada campur tangan manusia, diolah yang awalnya khamr ya, yang awalnya itu adalah minuman yang memabukkan, kemudian dicampur dengan berbagai macam benda sehingga kemudian khamr tersebut itu berubah menjadi cuka, maka statusnya tetap najis. Ya, statusnya adalah tetap najis dan tidak boleh dikonsumsi karena itu masih hukumnya adalah khamr. Ya, tapi kalau tidak ada campur tangan manusia, dia berubah menjadi khamr dengan sendirinya. Nah, ini yang kemudian dihukumi dengan hukum suci, boleh kita konsumsi. Ya, meskipun tidak boleh digunakan untuk berwudu, ya karena dia bukan air murni. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Pak, tadi yang jenengan jelaskan sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini semuanya adalah najis, tapi itu benda yang cair. Bagaimana dengan benda yang padat? Misalkan ada orang mengkonsumsi buah-buahan, ketelan sampai biji-bijinya itu ketelan ke perut, lalu pas dia buang air, nah keluar bentuk biji yang utuh, ya bukan berupa bentuk menjadi kotoran itu tidak, tapi berupa biji. Nah, itu apakah ketika nanti dibersihkan, ketika sudah disucikan, itu statusnya tetapkah itu najis ataukah berubah menjadi suci? Nah, di sini para ulama memberikan keterangan bahwasanya kalau untuk benda yang padat itu nanti ada kalanya 2 hukum. Ya, yang pertama adalah memang itu najis.
Jadi tetap dihukumi najis. Misalkan kita buang air besar, nah berupa yang kita keluarkan itu berupa benda padat, ya kotoran kita ini ternyata kok berupa benda yang padat, tidak ada cair-cairnya sama sekali. Nah ini hukumnya adalah tetap najis, ya najis, dan ya tidak boleh untuk terkena baju kita untuk kita pakai sholat, tidak boleh, harus kita bersihkan. Kemudian untuk yang berupa benda padat yang memang tidak terolah di dalam perut kita, ya seperti tadi yang dicontohkan adalah biji buah atau misalkan juga kelereng. Kalau kita masuk ke dalam perut kita lalu keluar, ya masih berupa utuh biji itu tadi atau kelereng itu tadi, maka pada saat kita bersihkan, kita sucikan, itu hukumnya adalah suci, ya jadi tidak najis lagi karena bendanya benda padat, bukan benda cair. Pemirsa, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggendeng Lamongan yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat kita hadirkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita dan menjadi tambahan ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.